Saya di sini akan memaparkan tugas mata kuliah penyelidikan KLB yang diampu oleh Bapak Jaya Maulana SKM Menkes. Materi yang ingin saya sampaikan yaitu mengenai investigasi wabah. Sebelumnya, perkenalkan saya Ramadana dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Peminatan Epidemiologi semester 7, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan. Baik, tanpa panjang kata, langsung saja kita ke materi. Investigasi wabah. Nah, sebelum membahas mengenai investigasi wabah, yang perlu kita ketahui lebih dulu adalah apa sih itu wabah dan apa bedanya dengan pandemi, endemi, serta KLB. Wabah berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1989 berarti penyakit penular yang berjangkit dengan cepat dan menyerang sejumlah besar orang di daerah yang luas. Sedangkan menurut Tetkes RI di Jen PPM dan PLP 1981, wabah adalah peningkatan kejadian kesakitan atau kematian yang telah meluas secara cepat, baik jumlah kasusnya maupun daerah terjangkit. Sedangkan menurut Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Sedangkan pengertian dari pandemi adalah keadaan di mana suatu masalah kesehatan yang umumnya adalah penyakit, di mana frekuensinya dalam waktu singkat meningkat tinggi dan penyebarannya telah mencakup wilayah yang luas. Sedangkan untuk pengertian endemi adalah keadaan di mana suatu masalah kesehatan yang umumnya penyakit, di mana frekuensinya pada wilayah tertentu menetap dalam waktu lama berkenaan dengan adanya penyakit yang secara normal biasa timbul dalam suatu wilayah tertentu. Sedangkan untuk kejadian luar biasa atau KLB, salah satu kategori status wabah dalam peraturan yang berlaku di Indonesia. Status kejadian luar biasa diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 949 Menkes SK 7 2004. Kejadian luar biasa dijelaskan sebagai timbulnya atau meningkatnya kejadian penyakit atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Cara mengungkapkan wabah. Yang pertama, dideteksi dari analisis data surveillance rutin, kemudian adanya laporan petugas, pamong, ataupun warga yang cukup peduli. Sedangkan cara menentukan skala prioritasnya dalam melakukan investigasi wabah dan penanggulangan wabah berdasarkan sumber, cara penularan, dan agen penyebabnya dapat dilihat seperti pada tabel di atas ya teman-teman. Untuk langkah-langkah investigasi wabah, itu ada 10. Yang pertama, persiapan kerja lapangan. Yang kedua, pastikan kejadian wabah. Ketiga, verifikasi diagnosis. Keempat, definisikan dan identifikasi kasus. Kelima, deskripsikan berdasarkan orang, tempat, waktu. Keenam, kembangkan hipotesis. Ketujuh, evaluasi hipotesis. Kedelapan, temukan kembali hipotesis dan lakukan studi tambahan. Kesembilan, implementasikan upaya cegah dan kendali. Kesepuluh, komunikasikan temuan. Langkah yang pertama, persiapan kerja lapangan. Ada 3 kategori. Yang pertama, investigasi atau pengetahuan ilmiah yang sesuai perlengkapan dan alat. Kedua, administrasi, prosedur administrasi. Ketiga, konsultasi peran masing-masing petugas yang turun ke lapangan. Yang kedua, memastikan adanya wabah. Menentukan apakah jumlah kasus yang ada sudah melampaui jumlah yang diharapkan. Kemudian dilakukan dengan membandingkan jumlah yang ada saat itu dengan jumlahnya beberapa minggu atau bulan sebelumnya, atau dengan jumlah yang ada pada periode waktu yang sama di tahun-tahun sebelumnya. Untuk kriteria KLB, yaitu pernah tidaknya penyakit tersebut ditemukan di wilayah terjangkit, kemudian peningkatan penyakit atau kematian dalam 3 periode waktu, kemudian peningkatan kejadian minimal 2 kali dari periode waktu sebelumnya yang meliputi penyakitnya tidak pernah ada atau dikenal sebelumnya di wilayah itu, kemudian penyakit atau kematian meningkat secara
selama 3 kurun waktu berturut-turut dan kejadian meningkat lebih dari 2 kali dibanding periode sebelumnya. Kemudian jumlah penderita baru dalam 1 bulan naik 2 kali dibanding rata-rata per bulan dalam waktu sebelumnya. Suatu wabah mungkin terjadi jika jumlah kasus yang diamati melebihi jumlah yang diharapkan. Namun, ada pengecualiannya yang disebut dengan pseudo-epidemik. Sebagai contoh yaitu perubahan laporan, perubahan definisi kasus, peningkatan kewaspadaan masyarakat, perbaikan uji diagnostik. Pseudo-epidemik sendiri merupakan peningkatan laporan jumlah kasus yang bukan merupakan wabah. Kemudian, langkah yang ketiga adalah memastikan diagnosis. Tujuan dalam pemastian diagnosis adalah untuk memastikan bahwa masalah tersebut telah didiagnosis dengan benar dan untuk menyingkirkan kemungkinan kesalahan laboratorium yang menyebabkan peningkatan kasus yang dilaporkan. Semua temuan klinis harus disimpulkan dalam distribusi frekuensi. Distribusi ini penting untuk menggambarkan spektrum penyakit, menentukan diagnosis, dan mengembangkan definisi kasus. Langkah memastikan diagnosis yang pertama, rangkum temuan klinik, yaitu gejala, gambaran penyakit. Yang kedua, rangkum temuan laboratorium. Ketiga, rangkum temuan klinik dan prosedur laboratorium. Keempat, dapatkan sediaan, isolat, material untuk uji laboratorium khusus. Dan yang kelima, wawancarai kasus meliputi amati tanda-tanda, gejala, perilaku, serta langsung tanyakan tentang pajanan. Kemudian tanyakan persepsi pasien tentang kausa, tanyakan tentang kasus-kasus yang lain, dan tanyakan pertanyaan berdasarkan informasi dari responden yang lain. Keenam, formulasikan gagasan tentang kausa, sumber, dan penyebaran. Langkah yang keempat, definisikan dan identifikasi kasus. Definisi kasus meliputi kriteria klinis, terutama dalam penyelidikan wabah dibatasi oleh waktu, tempat, dan orang. Bila penyakitnya belum terdiagnosis, diagnosis kerja dibuat berdasarkan gejala-gejala yang paling banyak diderita, sedapat mungkin yang dapat menggambarkan proses penyakit yang cukup spesifik. Untuk level kasusnya, ada kasus pasti atau confirm, harus disertakan pemeriksaan lab hasil positif. Kemudian, kasus mungkin atau probable harus memenuhi semua ciri klinis penyakit tanpa pemeriksaan lab. Dan yang terakhir, kasus melakukan atau possible biasanya hanya memenuhi sebagian gejala klinis saja. Untuk menemukan dan menghitung kasus, dikumpulkan informasi berikut ini dari setiap kasus. Data diidentifikasi meliputi nama, alamat, nomor telepon. Kemudian data demografi meliputi umur, jenis kelamin, ras, dan pekerjaan. Data klinis, faktor resiko harus dibuat khusus untuk tiap penyakit. Informasi pelapor, mencari informasi tambahan atau memberikan umpan balik. Untuk langkah yang kelima yaitu epidemiologi deskriptif, yang merupakan studi tentang kejadian penyakit atau masalah yang berkaitan dengan kesehatan pada populasi. Umumnya berkaitan dengan ciri-ciri dasar seperti umur, jenis kelamin, pekerjaan, status sosial ekonomi, dan lokasi geografiknya berdasarkan orang, tempat, dan waktu. Epidemiologi deskriptif meliputi identifikasi bahwa data informatif dan reliable, kemudian orientasi data dengan orang, siapa populasi yang dipengaruhi, tempat di mana dan berapa luas geografiknya, kemudian kapan tren kasusnya. Yang ketiga, ditandai oleh waktu konstruk kurve epidemik, perkiraan kemungkinan waktu pajanan, interpretasikan kurve epidemik. Kemudian self-defining time course, slope periode pajanan, minimum maksimum median masa inkubasi. Keempat, karakteristik tempat, luas geografik, bangun spot map. Kelima, karakteristik orang, karakteristik personal, umur, ras, seks, pajanan pekerjaan seperti faktor-faktor resiko. Kemudian langkah yang keenam yaitu membuat hipotesis. Formulasikan hipotesis meliputi sumber agen penyakit, cara penularan, dan alat penularan atau vektor dan pemaparan yang mengakibatkan sakit. Hipotesis dapat dikembangkan dengan cara yang pertama, mempertimbangkan apa yang diketahui tentang penyakit itu, meliputi apa reservoir utama agen penyakitnya, kemudian bagaimana cara penularannya, kemudian bahan apa yang biasanya menjadi alat penularan,
Kemudian, apa saja faktor yang meningkatkan risiko tertular? Dan untuk yang kedua adalah wawancara dengan beberapa penderita. Yang ketiga, mengumpulkan beberapa penderita, mencari kesamaan pemaparan. Dan yang keempat, kunjungan rumah penderita, serta yang kelima adalah wawancara dengan petugas kesehatan setempat. Untuk yang keenam adalah epidemiologi deskriptif. Langkah yang ketujuh, menilai hipotesis. Dalam penyelidikan lapangan, hipotesis dapat dinilai dengan salah satu dari dua cara ini. Yang pertama, membandingkan hipotesis dengan fakta yang ada atau dengan analisis epidemiologi untuk memperkuantifikasikan hubungan dan penyelidikan peran kebetulan. Uji hipotesis secara analitik meliputi studi cohort dan studi case control. Langkah yang kedelapan, memperbaiki hipotesis dengan mengadakan penelitian tambahan. Penelitian epidemiologi, analitik, penelitian laboratorium dan lingkungan yang meliputi pemeriksaan serum, pemeriksaan tempat pembuangan tinja. Alasan studi analitik awal gagal untuk mengkonfirmasi hipotesis, sehingga perlu untuk menyempurnakan hipotesis meskipun jika data initial pendukung suplemen temuan epidemiologi dengan bukti laboratorium dan bukti lingkungan. Langkah yang ke-9 adalah melaksanakan pengendalian dan pencegahan. Pengendalian dan pencegahan dilakukan secepat mungkin. Upaya penanggulangan biasanya hanya dapat diterapkan setelah sumber wabah diketahui. Pada umumnya, upaya pengendalian diarahkan pada agen penyakit, sumbernya, atau reservoirnya. Langkah yang ke-10, menyampaikan hasil penyelidikan. Penyampaian hasil dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, laporan lisan pada pejabat setempat dilakukan di hadapan pejabat setempat dan mereka yang bertugas mengadakan pengendalian dan pencegahan. Yang kedua, laporan tertulis. Laporan KLB. Indonesia telah mengembangkan sistem pelaporan KLB yang meliputi identifikasi, investigasi, dan penanggulangan KLB. Laporan telah terjadi suatu KLB bisa berasal dari media massa, TV, radio, surat kabar, sistem administrasi pemerintahan yang ada, LSM, fasilitas pelayanan kesehatan, atau dari tenaga kesehatan yang bertugas melayani penderita. Kemudian, mereka melaporkan bahwa diduga telah terjadi KLB, biasanya ada peningkatan jumlah penderita suatu penyakit dengan gejala yang sama. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan mengenai materi investigasi wabah. Untuk memperjelas pemahaman kalian mengenai investigasi wabah, saya berikan contoh ilustrasi, bisa kalian baca sendiri slide-slide setelah ini.